Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Supriyatun SPD, yang terhormat Ibu Pemuda SDN Ciberem, yang terhormat Bapak Ibu Guru. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya kita bersalawat akan mendapatkan pertolongan beliau di akhir nanti. Saya selaku membawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi dimensi budaya positif CGP Angkatan 2 Kabupaten Bojonegoro, yang keempat doa. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Supriyatun SPD selaku kepala sekolah SD. Kami dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendy Wijayanto yang pada saat ini akan melakukan diseminasi budaya positif untuk SD Negeri Cendelono dalam rangka CGP Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan segenap tamu undangan. Marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat hadir berkumpul untuk mengadakan pertemuan pada siang hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini guna mengikuti pertemuan diseminasi yang akan dilakukan oleh Pak Hendy dalam rangka kegiatan calon guru penggerak angkatan 11. Budaya positif yang akan ditampilkan nanti adalah budaya positif yang telah dilaksanakan di SD Negeri Cendelono. Banyak budaya positif yang sudah kita laksanakan. Contohnya adalah pembiasaan yang dilakukan setiap hari, mulai dari pembiasaan keagamaan, pembiasaan tentang kepedulian lingkungan, kejujuran maupun budaya-budaya positif yang lain. Diharapkan dengan kita menerapkan budaya positif di sekolah akan menggerakkan siswa, akan menjadikan siswa nanti ke depannya dibiasakan mulai dari saat ini sehingga nanti kelak anak-anak itu dalam mengarungi kehidupan baik itu nanti di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitarnya, anak-anak akan selalu terbiasa untuk melakukan budaya-budaya positif sehingga anak-anak ini nanti menjadikan orang-orang yang berkarakter. Tentunya dengan orang yang berkarakter tidak luput dari keimanan dan ketakwaannya, sehingga nanti dari anak didik kami diharapkan disiapkan senantiasa menjadi orang yang berkarakter. Itu harapan yang paling utama. Anaknya pandai,
tapi kalau karakternya kurang itu juga belum dikatakan sempurna. Nah, memang manusia tidak ada yang sempurna, tapi setidaknya kita berusaha untuk yang lebih baik lagi. Nah, kami ucapkan terima kasih atas Bapak Ibu kerawahannya nanti agar dapat memberikan bantuan memperlancar kegiatan Pak Hendrik dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas di CGPI nanti. Semoga dengan adanya Pak Hendrik mengikuti CGP di sekolah dalam angkatan 2011 ini akan membawa perubahan untuk sekolah kita, perubahan untuk anak didik kita, perubahan untuk rekan-rekan sejawat, dan terlebih khusus perubahan untuk sekolah SD Negeri Cendono ke depannya agar lebih baik. Dan semoga dengan kegiatan ini akan memudahkan Pak Hendrik untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Semoga semua rangkaian kegiatan selama mengikuti CGP yang kurang lebih 6 bulan akan lancar dan nantinya akan membuahkan hasil yang positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir doa. Para yang bertugas dipersilakan. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahal illa ma ja'alnahu sahlan wa anta taj'al hazanan idza syi'ta sahlan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rahmatika arju wa la takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sya'ni kullah. La ilaha illa anta rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, selanjutnya pemaparan materi diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro. Bapak Hendrik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 9 Ibu Sudianto Masidi, kepada yang terhormat yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Komite, dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini
24 Agustus kita dapat bertatap muka guna pemaparan materi saya dalam rangka tugas CGP Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro ini. Semoga membawakan manfaat di sekolah maupun di kehidupan nyata. Allahumma amin. Yang kedua kalinya salawat serta salamnya Allah semoga ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga dengan bacaan salat tadi kita mendapatkan pertolongannya. Allahumma amin. Yang ketiga kalinya saya selaku guru SDN Cendono sekaligus calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta Dewan Guru serta komite sekolah karena telah memberikan saya izin untuk memaparkan materi yang berkenaan dengan tugas saya, yaitu harus melaksanakan diseminasi pada modul 1.4. Bapak Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang perlu yang saya sampaikan yang pertama yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu mungkin tidak terlalu sering kita dengar, tetapi makna yang ada di dalam budaya positif kalimat dua ini mengandung arti yang sangat bermakna. Lanjut, pendidikan adalah landasan pembentukan peradaban bangsa yang akan mewujudkan generasi penerus yang beradab. Artinya ini bagaimana? Pendidikan itu adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam sekolah yang gunanya adalah untuk membentuk peradaban bangsa. Yang selanjutnya yang diwujudkan, semoga generasi penerus kita akan menjadi generasi yang beradab dan berkarakter. Itu salah satu tujuan dari pendidikan untuk bangsa Indonesia. Ini adalah salah satu filosofi dari KHD atau Ki Hajar Dewantara. Karena pendidikan kita menjadi beradab, karena pendidikan kita menjadi bisa, karena pendidikan kita menjadi generasi bangsa yang baik, maju, beradab, dan berkarakter. Terus yang kita ambil arti dari kata budaya dan positif, yaitu yang pertama, budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya atau yang memiliki arti budi, akal, sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu kultur yang berarti mengolah atau mengerjakan. Budaya merupakan pola atau cara hidup terus-menerus oleh seseorang yang diturunkan kepada generasi berikutnya. Sedangkan budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid yang dapat berkembang dengan baik, kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Itu salah satu ciri sekolah itu mempunyai budaya positif atau enggak, itu sebenarnya terlihat dalam kehidupan sekolah sehari-hari itu. Dalam kata lain, sebelum kita menuju ke budaya positif, bagaimana cara menyusunnya, bagaimana ini saya share dulu. Yang jelas budaya itu berasal dari kata budaya dalam bahasa Sanskerta, yaitu berarti budi. Sedangkan kalau bahasa Inggris itu kultur. Nah, positif itu adalah kegiatan-kegiatan yang nilainya baik. Artinya nilai-nilai yang ada di sekolah sebenarnya kita sudah melakukan, tetapi kita tidak merasa melakukan.
budaya positif. Contoh hal, pada hari Jumat yang kita laksanakan, ada yang namanya senam bersama. Terus di hari Jumat juga ada satu bulan sekali kita ada SDN Cendono mengaji. Terus di setiap pembelajaran Senin sampai hari Sabtu yang dilakukan oleh kita, kalau di sini Bu Tasmiatun itu misalkan sholat duha berjamaah, terus sholat duhur berjamaah, itu sudah termasuk budaya-budaya positif yang ada di SDN Cendono. Lanjut, eksplorasi konsep kita pada hari ini, pada siang hari ini, yang pertama yaitu perubahan paradigma respons, stimulus respon lawan teori kontrol. Ini yang mau kita bahas. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada 5 posisi kontrol yang harus ada di sekolah kita. Yang keenam, yaitu segitiga restitusi. Jadi pada siang hari ini yang mau kita bahas 6 hal ini, Bapak Ibu. Lanjut, yang pertama yaitu perubahan apa harus kita mengontrol murid. Kita kebiasaannya di dalam sekolah sehari-hari, kita itu sering, artinya murid kita itu kita kontrol. Padahal dalam teori kontrol sebenarnya harusnya kita tidak usah mengontrol murid, tapi murid sudah sadar, artinya punya kesadaran sendiri tentang disiplin, masuk tepat waktu, terus kegiatan sekolah dilaksanakan dengan baik. Itu contoh. Kalau kita misalkan mengontrol murid, yang terjadi kita tidak dapat memaksa murid sebenarnya. Suatu saat pasti murid itu akan melakukan yang namanya istilahnya tindakan yang kurang positif. Karena apa? Dia melakukannya itu atas dasar kita mengontrolnya. Dan di sini yang kita bahas adalah memberikan kesadaran secara intrinsik kepada murid agar melaksanakan kegiatan-kegiatan positif atau budaya-budaya positif tanpa adanya unsur paksaan, melainkan yang timbul dari dirinya sendiri. Kalau kita mengontrol murid, kita tidak dapat memaksa. Pasti murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol itu kalau menuruti kita. Sebenarnya bukannya dia sadar tentang arti budaya positif di sekolah, tanggung jawab dia di sekolah, enggak. Tapi yang akhirnya dia sebenarnya mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Lanjut, ubahlah bagaimana kita melihat dunia. Stephen Covey Pritzker Counter Leadership 1991 oleh Gary Packer. Nah, realitas di kehidupan nyata, Bapak Ibu, yang pertama kita harus tahu yang namanya kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang saya istilahnya jelaskan, yang pertama itu kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan guru sama kebutuhan murid itu berbeda. Jadi kalau kita mengontrol murid sesuai dengan peraturan, kenceng, terus suatu saat itu akan pecah. Artinya pecah, melakukan sesuatu hal yang negatif pasti. Nah, karena apa? Kebutuhan murid itu berbeda dengan kebutuhan kita. Nah, kita harus paham dulu kebutuhan murid itu seperti apa. Yang kedua, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Artinya bagaimana? Kalau kita diizinkan, maksudnya kita terkontrol orang lain, maka yang bisa mengontrol dirinya sendiri itu adalah diri kita sendiri, bukan guru.
Itu kalau kita ambil yang istilahnya dalam diri kita. Yang ketiga, yaitu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri. Nah itu yang mau kita tanamkan pada murid-murid kita. Lanjutnya, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Seringkali kita melihat istilahnya perilaku negatif dari siswa kita, Terus sedangkan kita itu tidak punya apa ya namanya hal untuk kenapa kok anak itu melakukan hal negatif itu. Yang jelas sebenarnya mempunyai tujuan. Contoh kecil, seorang anak melakukan tindakan negatif, misalkan memukul temannya. Nah, sebenarnya anak itu memukul temannya itu sebenarnya punya tujuan. Nah, punya tujuan. Tujuannya itu apa? Entah itu dia harus mendapatkan tempat, entah dia kurang kasih sayang karena mengurung istilahnya apa, atau belum bisa menghargai temannya, itu salah satu. Tapi tujuannya pasti punya tujuan. Yang selanjutnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia sekarang ini. Jadi kalau kita memahami pendidikan dari dulu sampai sekarang, itu selalu berubah-ubah sesuai dengan kodrat zaman kita. Kalau zaman kita dulu, kita istilahnya kurikulumnya berbeda, contoh CBSA, KTSB, kurikulum K13, yang terakhir ini kurikulum Merdeka. Kalau ada perkembangan zaman nanti, apakah kurikulum itu nanti akan berubah? Insya Allah iya. Karena apa? Kurikulum yang sesuai itu harus sesuai dengan zaman kita sekarang. Bukan dulu di bawah sekarang, enggak. Lanjut. Nah, ini yang paling penting dari semuanya itu salah satunya ini, Bapak Ibu. Mengubah paradigma yang dulu pendidikan kita itu berpusat pada guru. Opo-opo kanggo guru. Pokoknya gurune men. Angger gurune pokoknya guru. Kalau dulu. Tapi sekarang kita akan berubah, pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi kita usahakan di dalam kelas kita, diusahakan jangan terlalu banyak menggunakan metode ceramah. Yang sudah kita lakukan, yang ini saya sangat bersyukur dapat mengikuti program guru penggerak. Karena apa? Salah satu dari teori kita mengajar itu kalau zaman dulu berpusat pada guru, yaitu teacher center. Tapi sekarang sudah berubah, harus kita berubah. Dari yang semula dulu yang gurunya aktif harus berubah kepada muridnya yang sekarang yang aktif. Itu yang harus kita lakukan. Supaya apa? Berikanlah murid itu berkolaborasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Jangan menghalangi. Jangan kita terlalu aktif mengajar tetapi murid kita nggak aktif. Itu jangan. Tapi yang kita tekankan saat ini harusnya pembelajaran yaitu berpusat pada murid. Jadi murid dibuat aktif, percobaan, membuat kelompok. Nah, istilahnya kita harus pakai metode strategi belajar yang beragam dan lain-lain. Lanjut. Yang selanjutnya, perubahan paradigma budaya positif oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya, yaitu untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama yaitu satu, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif lebih efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang bersalah dan dapat menguatkan karakter. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa.
Ini contoh-contoh teori kontrol, yaitu guru mengontrol murid. Selanjutnya, pada dasarnya kita tidak memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut untuk tidak melakukannya. Walaupun namanya kita dapat mengontrol perilaku murid, hal ini terjadi karena murid mengizinkan kita untuk mengontrol diri kita. Ini. Jadi kalau kesadaran itu timbul dari seseorang atau timbul dari kesadaran pribadi, maka yang paling efektif itu kesadaran yang timbul dari kesadaran pribadi tanpa adanya unsur dari orang lain yang menyuruhnya. Jadi cara Jawa kuwi dipek perasaan itu jadi sadar orang. Yang mau kita tanamkan itu tentang arti disiplin, tentang arti tanggung jawab, gotong royong, itu yang mau kita tekankan di sekolah kita seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa penguasaan positif lebih efektif dan bermanfaat. Nah ini sangat penting. Penguatan positif itu merupakan bentuk kontrol segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi perilaku tertentu dalam usaha itu. Untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka tertentu, murid akan menghindarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah ini, penguatan positif itu lebih bermakna daripada istilahnya lebih bermakna dan lebih bermanfaat daripada kita membuat peraturan atau kita langsung itu nggak boleh. Itu istilahnya kita berikan penguatan positif. Suatu saat jika murid itu melakukan atas dasar sang guru, maka suatu saat pula murid itu akan melakukan tindakan yang kurang positif itu nanti. Tapi kalau itu timbul dengan dirinya sendiri, maka itu akan berlangsung lama. Nah, lanjutnya, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ini. Selanjutnya, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit untuk guru mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita misalkan ada murid bersalah, kita tidak boleh istilahnya harus mengurangi kata-kata kita yang sekiranya itu istilahnya mengena pada diri mereka. Contoh misalkan ada murid tidak mengerjakan tugas sekolah yang sudah kita berikan. Hal yang harus kita lakukan, yang pertama, harusnya kita harus tahu kenapa dia nggak mengerjakan tugas tersebut. Alasannya apa? Tindakan seperti itu benar atau tidak? Nah, kita giring di situ. Dilanjutkan dialog yang paling penting. Dialog. Lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka mempunyai tanggung jawab untuk membuat murid melakukan hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan dari sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam waktu jangka panjang. Ini yang perlu harus digarisbawahi. Tidak akan efektif dalam waktu jangka panjang. Kalau orang dewasa, orang tua maupun guru itu kalau memaksa siswa melakukan sesuatu di depan kita, dia akan melakukan sesuatu. Beda dengan intinya kita melakukan penguatan positif. Beda.
Saya yakin kalau ada anak misalkan kita paksa, suatu saat dia akan, kalau tidak ada kita anak itu akan melakukan hal-hal yang negatif, yang tidak sesuai dengan istilahnya keyakinan-keyakinan positif yang ada pada diri kita maupun di sekolah atau di keluarga juga. Karena apa? Sebagian besar itu orang dewasa itu untuk menertibkan anak-anak itu pakai memaksa, bukan pakai kesadaran. Ini, nah, itu akan berimbas pada waktu yang cukup panjang. Artinya pada suatu saat nanti itu akan istilahnya terjadi kejadian-kejadian negatif itu. Sama halnya dengan kita itu ditetapkan misalkan dengan aturan jam 7. Kita kan takut dengan aturan, sebenarnya enggak. Harusnya yang ditanamkan pada diri kita itu kesadaran diri dalam misalkan kita masuk sekolah. Kalau itu timbul dalam diri kita tanpa peraturan pun, insya Allah kita akan masuk sebelum jam 7 atau melaksanakan kegiatan kita atau kita itu dengan kesadaran diri gaya itu yang mau kita gali. Nah itu misalkan ditanamkan di murid, bagaimana indahnya sekolah ini tanpa harus ada kata-kata yang kasar. Itu. Lanjutnya. Nah, apakah yang harus kita lakukan untuk menanamkan budaya positif yang ada di sekolah kita tanpa kita harus memaksa siswa itu, misalnya seperti itu. Nah, peran guru dituntut di sini. Yang pertama, ini indikator yang kedua, stimulus respon lawan teori kontrol. Stimulus respon ini berarti kita memberikan sesuatu kepada murid. Contoh, di dalam realitas kebutuhan kita sama, enggak. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan murid sama guru itu berbeda. Jelas. Kalau stimulus respon kita memaksa, tapi kalau teori kontrol kita mengontrol. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita tidak boleh memandang semua itu sama, enggak. Yang jelas semua orang itu mempunyai gambaran yang berbeda tentang suatu masalah atau kehidupan. Kita memandang murid, orangnya robot kita samakan boleh. Ya, tapi kalau orangnya nggak robot, kita manusia kok berpikir kok jelas berbeda. Pandangan si A seperti ini, pandangan si B seperti ini. Itu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan diri kita. Kalau kita ini memaksa loh, ya. Nah, kamu harus seperti ini, si A harus seperti ini, kamu harus menuruti saya. Nah, yang ketiga, kita berusaha itu memahami pandangan orang lain. Kalau yang pertama mengubah tetapi pakai memaksa, tapi yang kedua kita itu berusaha memahami pandangan orang lain itu seperti apa. Yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Yang keempat juga, semua perilaku mempunyai tujuan. Jadi kalau kita paham semua kegiatan anak itu pasti punya tujuan, punya tendensi, pasti. Yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Yang kelima juga dalam teori kontrolnya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau kita bisa mengontrol orang lain, karena apa? Mereka mengizinkan kita untuk mengontrol diri kita dengan aturan-aturan atau apa? Nah, tapi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, nggak bisa. Anak mempunyai tujuan yang berbeda, anak mempunyai pandangan yang berbeda. Nah ini stimulus respon dengan teori kontrol, perbedaannya di sini. Lanjut. Nah, ini kita bahas masalah disiplin dan motivasi perilaku. Ini indikator yang ketiga.
yaitu arti disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Ketika kita mendengar kata disiplin, terbayang pasti dekat dengan satu tata tertib, aturan, perilaku penyimpangan, dan lain-lain. Padahal sesungguhnya disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Disiplin positif ini menekankan pada diri kita sendiri tanpa ada paksaan. Ini loh. Kalau kita sudah punya rasa sifat atau rasa disiplin, walaupun dimanapun kita, misalkan kita di sekolah, dalam cuaca apapun, dalam keadaan apapun, kalau kita sudah tertanam namanya disiplin, kita pasti akan melaksanakan itu sesuai dengan hati nurani kita, bukan karena paksaan. Misalkan contoh masuk jam 7, kita ya sebelum jam 7 masuk. Itu kalau kita nggak ada paksaan. Tapi kalau kita dalam diri kita itu ada misalkan paksaan, itu bukan kesadaran, aturan. Aturan itu untuk memaksa. Nah kebanyakan ini disiplin ini kaitannya erat sekali dengan yang namanya peraturan, tata tertib, dan lain-lain. Terus untuk melakukan hal itu tiga motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kebanyakan orang melakukan disiplin itu yang pertama yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini bisa keaturan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini misalkan murid ingin mendapat pujian atau apa, itu salah satu contoh tiga motivasi perilaku manusia. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Nah, dari tiga hal ini, nah, kita tinggal pilih yang mana. Motivasi kita untuk melakukan disiplin positif itu, kita pilih yang mana. Yang pertama, kita disiplin atau karena paksaan atau karena aturan, mulai ditegur sama pimpinan atau bagaimana, itu salah satu contoh. Terus unsur kita. Dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu itu, engkau dapat imbalan, penghargaan, walaupun itu nilainya kecil, itu juga nanti akan berpengaruh pada rasa disiplin kita. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan, yaitu menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Misalkan ini Bapak Ibu, dari unsur ketiga ini yang paling baik menurut jenengan yang mana ini? Kira-kira kita melakukan disiplin itu loh, yang paling baik itu motivasinya yang mana? Yang nomor 3. Untuk kita slide. Nah ini, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi insya Allah dengan meyakini ya, dan menghargai diri kita sendiri tanpa ada unsur paksaan, imbalan atau apapun, kita melaksanakan yang sesuai dengan apa yang ada masih di sekolah atau di manapun, insya Allah itu akan mewujudkan rasa disiplin yang tinggi. Terus kesadaran itu tumbuh dalam diri kita, bukan atas dasar embel-embel yang lain, enggak. Istilahnya kesadaran diri yang mau kita istilahnya tanamkan. Lanjut, disiplin. Cara menguasai diri menurut Jane Gosen.
Melakukan tindakan dengan tanggung jawab akan menimbulkan disiplin positif. Nah ini Bapak Ibu, dengan menguasai diri melakukan tindakan dengan tanggung jawab nanti akan memunculkan yang namanya disiplin positif. Lanjut. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Diana Gosen Leadership School Disiplin 2001, peraturan kelas. Ini nanti kita akan membahas yang namanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Yang jelas ini terletak nanti pada apa? Yang namanya aturan yang ada di sekolah dengan keyakinan yang kita yakini. Kemarin saya mencoba untuk membuat keyakinan kelas pada waktu mau masuk kemarin ada ya, anak-anak sebenarnya sudah sesuai, hanya kita tinggal mengolah kalimatnya itu. Yang jelas keyakinan kelas itu insya Allah akan lebih efektif dan bermanfaat untuk murid kita daripada peraturan yang kita pampang di sekolah kita. Itu yang jelas. Karena apa? Keyakinan kelas itu akan muncul di dalam diri mereka sendiri, bukan atas dasar paksaan, imbalan atau dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau peraturan munculnya itu nanti akan ada hukuman, ada imbalan yang akan istilahnya berefek dalam jangka waktu yang panjang. Lanjut. Nah, peraturan kelas, keyakinan kelas. Kalau di dalam kelas kita itu sering kita lihat di kelas kita itu tidak boleh bertengkar dengan teman, dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat. Pokoknya tidak, pokoknya negatif, kalimatnya negatif. Nah, kita misalkan membuat keyakinan kelas itu, nah ini perbedaan dari keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan tidak ada kata-kata negatif yang muncul. Jadi beda banget kalau di sini tidak boleh bertengkar. Ini pasti tanda seru pasti. Tapi kalau keyakinan kelas kita buat di dalam kelas, rukun dengan teman. Ini kalimatnya lebih mengena keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Misalkan itu tertanam pada peserta didik, alangkah indahnya peserta didik kita. Tanpa ada unsur apapun dia melakukan disiplin positif. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga yaitu datang tepat waktu. Ini contoh-contoh kalimat yang ada di peraturan kelas dan keyakinan kelas. Tidak boleh bertengkar, berarti kita harus rukun, menghormati dengan teman atau lain. Dilarang membuang, kita jagalah kebersihan, menjaga kebersihan atau bisa kebersihan sebagian dari iman, itu juga bisa. Tidak boleh datang terlambat, datanglah tepat waktu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita sering mendapatkan penghargaan dan mendapatkan pelanggaran, misalnya penghargaan itu sesuai dengan keberhasilan, dekat dengan keberhasilan. Pelanggaran itu dekat dengan hukuman. Jadi kalau kita berdasar dengan ini, wah ini ya lumayan jangka panjangnya lumayan ngefek di anak peserta didik kita. Kalau di dalam CDP ini dilarang memberikan
hukuman atau pelanggaran itu enggak. Yang kita tamankan adalah yaitu keyakinan kelas itu. Lanjut. Ini, kenapa kok tidak boleh diberi hukuman? Kenapa kok tidak boleh diberi penghargaan? Ini sebabnya. Yang pertama, hukuman itu konteksnya dekat dengan mode paksaan. Dipaksa, kalau enggak sesuai nanti akan timbul hukuman. Yang kedua, murid tersakiti. Nah, zaman dulu biasa ini, zaman dulu. Saya masih ingat di kelas 3 itu guru saya pada waktu itu disuruh mengamalkan butir-butir Pancasila sambil membawa duding. Dudingnya itu dibuat kita sendiri. Buat siapa ya? Buat untuk kita sendiri. Jadi dulu tinggal gambar butir-butir Pancasila ditutup gitu. Kalau zaman sekarang sudah tidak sesuai dengan zaman, maka kita tinggalkan. Yang ketiga, tidak ada makna di balik tanggung jawab kalau kita memberikan. Ini 3 hal ini yang akan berada pada hukumannya itu kita terpaksa, murid tersakiti, tidak ada makna di balik tanggung jawab. Terus kalau kita memberikan penghargaan itu satu, dia fokus pada dia. Kalau dia tidak mencapai hal itu, dia akan merasa kecewa, iri, dan tidak memberi makna pada murid akan tanggung jawab. Karena apa? Dia fokusnya hanya pada penghargaan saja. Nah, kesimpulan kita, mengendalikan perilaku akan menghancurkan potensi. Kalau kita terlalu sering mendikte apakah anak itu robot, kan enggak. Anak itu manusia yang punya bisa berkembang, yang bisa berpikir. Nah, kalau kita mengendalikan perilaku mereka harus sesuai dengan enggak, itu malah akan menghancurkan potensi mereka. Ya, jadi kita kurangi, kalau nggak bisa kita kurangi, stop, ya stop, oke. Lanjut. Nah, ini yang harus kita paham betul. Kebutuhan dasar manusia, Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Jadi 5 hal pokok ini yang mendasari anak itu berbuat sesuatu. Misalkan contoh istilahnya kebebasan, atau contoh bertahan hidup. Anak bertengkar, salah satu faktornya yaitu kebutuhan bertahan hidupnya. Salah satu contoh faktor. Terus anak kadang melakukan hal negatif karena rasa kasih sayang mereka yang dia terima kurang. Bisa. Anak melakukan hal negatif karena apa? Faktor penguasaan, faktor kekuasaan. Yang selanjutnya, faktor anak melakukan hal-hal sesuatu, bisa jadi faktornya yaitu kesenangan dia melakukan sesuatu. Nah, terus kebebasan. Lanjut. Nah, bertahan hidup ini mencakup aspek fisiologis seperti kesehatan, makanan, dan tempat tinggal. Bagi murid, kebutuhan ini justru juga melibatkan perasaan aman dan perlindungan. Jadi di sekolah, kalau tidak ada rasa nyaman, rasa aman, ya nggak bisa. Yang kedua, kasih sayang. Manusia membutuhkan hubungan sosial dan rasa terima kasih terima oleh orang lain. Jadi tidak boleh, misalkan ada anak
bisa dicap nakal, terus anak itu nggak dapat tempat dari kita. Enggak, kita harus memandang sama. Kita harus memandang sama. Tidak boleh membeda-bedakan. Mereka semua butuh kasih sayang. Mereka semua butuh diterima di tempat kita. Ya, ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini terkait dengan pengakuan atas kemampuan dan keberhasilan. Guru penggerak dapat memberikan kesempatan bagi murid untuk merasa berdaya dan memiliki peran aktif dalam pembelajaran. Nah, ini pengakuan atas keberhasilan. Misalkan reward, istilahnya dengan memberikan tepuk tangan atau apa. Yang keempat yaitu pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, memenuhi kebutuhan ini. Jadi dalam hal kesenangan kita juga harus melihat faktornya. Contoh, kita memberikan ice breaking pada pembelajaran kita. Itu walaupun sedikit tapi sangat mengena. Dapat menyegarkan pikiran kita yang semula jenuh, diberi ice breaking jadi meriah, jadi semangat lagi. Kebebasan. Murid membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan dan memilih. Jadi kita berikan kebebasan. Contoh kecil kebebasan ini, murid berhak istilahnya mendapatkan pembelajaran yang beragam dari kita yang sesuai dengan minat, bakat, atau profil peserta didik kita. Ini kebebasan dia memilih. Contoh, kita menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kesiapan anaknya bagaimana, dia itu pakai visual, auditory atau kinestetik, atau dia pakai apa sendiri profilnya dan lain sebagainya. Kita harus memberikan kebebasan. Lanjut, apakah kita sudah memenuhi kebutuhan murid selama ini? Nah, ini yang paling penting, yang sangat mengenai ini. Apakah kita sudah memenuhi kebutuhan murid selama ini? Sebenarnya ada yang sudah dan ada yang belum. Nah, misalkan belum, kita berbagi bersama-sama. Lanjut, 5 posisi kontrol: penghukum, manajer, pemantau, teman, pembuat, merasa bersalah. Nah, ini posisi kontrolnya. Posisi kontrol kita misalkan melakukan sesuatu. Yang pertama, kita harus di mana? Kita sebagai pendidik itu harus di mana toh? Kita sebagai penghukum, misalkan penghukum ini seperti ini. Contoh, kamu tidak mengerjakan tugas, kamu berdiri, itu penghukum. Terus, contoh lagi, pemantau. Nah, ini penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh kalimat kata yang terucap pada diri kita, Bapak Ibu, itu salah satu bentuk hukuman. Ada negatif, itu ada. Kamu selama ini nggak pernah. Nah, itu salah satu penghukum. Kalimat yang terlontar, tapi kita nggak sadar. Orang-orang yang menjalankan posisi ini penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem dan alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi kita disuruh membuat aturan. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Dalam posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Karena apa? Dibuat anaknya itu merasa bersalah. Kenapa kamu melakukan itu? Itu benar atau tidak? Menurut keyakinan kita, misalkan kamu memukul orang, tindakan memukul orang lain atau teman itu merupakan tindakan teruji atau tidak? Pasti dia akan secara sadar akan menjawab tidak teruji. Nah, itu salah satu contoh trik untuk membuat murid merasa bersalah. Yang ketiga, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kita gambar poster, dilarang bullying, bertengkar, kita buat poster. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Yang keempat yaitu teman. Memantau berarti mengawasi.
Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, yang kelima, ini yang paling ideal Bapak Ibu, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, pendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Nanti di akhir pembelajaran, di akhir di sini nanti ada contoh istilahnya video, pemutaran video yang kemarin saya lakukan. Itu contoh hal-hal ini. Lanjut. Ini contoh terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini contoh. Ini kira-kira tadi yang mana ini? Penghukum, pemantau, teman, atau manajer? Kalimat ini sering loh kita lakukan. Terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Salah satu contoh apa? 5 posisi kontrol tadi, salah satu contoh apa? Penghukum. Ini contoh kalimat. Walaupun kita menggunakan kalimat ini, itu tipikal kita adalah penghukum. Yang kedua, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu bereskan. Teman. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, merasa bersalah. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Kamu datang terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Pemantau. Dari idealnya, misalkan anak terlambat, kita harus istilahnya paling tidak menggunakan unsur-unsur kata itu dengan tepat agar apa? Mengena di dia. Kalau sudah, nah yang terakhir ini adalah ini. Apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Misalkan contoh seperti itu. Nanti saya bangun lebih awal Pak atau gimana? Itu pasti akan terlontar. Nah, lanjut. Perbedaan hukuman, mode paksaan, konsekuensi guru dan murid tahu akibatnya. Restitusi, murid memperbaiki kesalahan. Yang ini yang penting. Kalau murid melakukan kesalahan, restitusi ini adalah solusinya, yaitu memperbaiki kesalahan dari murid tersebut. Lanjut. Guru yang memberi hukuman, murid menjadi takut, trauma, benci pada guru. Tidak ada solusi hukuman. Ini contoh hukuman. Konsekuensi, tidak ada proses diskusi, langsung konsekuensinya ini, terlambat hukumannya ini. Atas kesalahan, tidak ada perbaikan akan masalah. Nah, tetapi kalau restitusi, murid menyadari kesalahan kita, ada solusi dan perbaikan, ada tanggung jawab atas kesalahan. Nah ini yang mau kita terapkan di sini. Murid menyadari kesalahannya, setelah itu ada solusi, setelah ada solusi ada tanggung jawab atas kesalahan. Lanjut. Baik, segitiga restitusi untuk mengubah identitas dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya kita melakukan pendekatan yang istilahnya lebih baik, lebih efektif. Terus segitiga restitusi, salah satu unsurnya yaitu satu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu contoh kalimatnya.
Yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu guru mencari solusi dari permasalahan ini. Ini contoh menstabilkan identitas. Jadi kalau salah ya jangan langsung dijudge salah. Kamu salah, kamu salah. Jangan. Tapi berbuat salah itu gak apa-apa. Yang terpenting kamu berani mengakuinya. Gak masalah. Terus validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Orang melakukan kesalahan itu pasti punya alasan. Kita tahu dia melakukan itu atas unsur apa. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini contoh anak-anaknya ini. Dijalankan keyakinannya yang sudah kita buat. Lanjut. Waalaikumsalam. Silakan duduk malah. Terima kasih. Malah sudah sarapan? Sudah. Sudah. Sarapan sama apa, Mal? Bakso. Bakso. Uang saku berapa? 10.000. 10.000. Kira-kira Malah, kamu tahu apa enggak? Kamu saya panggil ke sini. Iya, karena tidak memakai seragam olahraga. Oh gitu. Tadi Pak Hendrik itu dapat laporan dari Pak Kusno selaku guru olahraga. Kamu katanya tidak memakai seragam olahraga. Hal itu sudah biasa. Pak Hendrik juga pernah melakukan dalam sekolah. Jadi manusia itu bukan sempurna. Jadi manusia itu pasti pernah punya kesalahan. Nah, sekarang saya mau tanya, Mal. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu lakukan? 5R. Kamu tahu 5R itu penting? Iya. Penting. Nah. Terus Malah, kira-kira kedepannya untuk solusi ini apa ya? Menyiapkan baju dari malam dan menghindari masuk dari kelas. Ya, baik sekali. Tapi Malah sadar ya kalau itu salah ya. Nah, terima kasih. Harapannya ke depan Malah, kalau kamu sudah tahu kesalahan kamu, terus sudah tahu solusinya, pada waktu olahraga untuk minggu depan kamu tidak istilahnya lupa lagi untuk memakai seragam olahraga. Itu ya. Terima kasih. Silakan kembali istirahat. Jangan lupa kesalahannya diperbaiki. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Syahrini Nanti Zakaria dari kelas 5 SD Cendem. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Hendrik Widiharjo karena telah mengajar saya pada solusi yang kesalahan saya. Dan kedepannya saya tidak mengulangi hal tersebut dan memperbaiki semua kesalahan saya. Terima kasih sekali kepada Pak Hendrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, silakan. Sinta sudah sarapan? Sudah. Sudah.
Sarapan tadi pakai apa sih? Nasi goreng. Nasi goreng. Oh. Sinta, kira-kira kamu saya panggil ke sini, kira-kira alasannya tahu apa? Tahu Pak. Mungkin berkaitan dengan tugas. Oh iya. Kemarin itu panggil dapat laporan dan lihat pekerjaan bahwa tugas yang diselesaikan itu tidak ada nama nasi. Oleh karena itu saya panggil. Kira-kira alasan apa yang membuat Sinta itu tidak mengerjakan tugas tersebut? Saya capek dan mengantuk Pak. Soalnya tadi malam saya tidur terlalu malam Pak, sampai jam 12 malam. Itu sampai jam 12 malam ya? Iya Pak. Kira-kira tindakan tersebut salah apa benar? Salah Pak. Salah. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu anggap sudah kamu langgar? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah, Sinta itu tahu. Sekarang solusinya kira-kira apa? Yang pertama saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Yang kedua saya tidak akan tidur selama malam. Yang ketiga saya akan mengerjakan tugas dan saya lupakan diri. Oke, terima kasih. Berarti Sinta sudah tahu alasannya, sudah tahu solusinya. Semoga kedepannya tidak terulang kembali. Gitu ya. Iya. Terima kasih. Silakan kembali istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maisha Ainsyita. Saya dari kelas 5 SD Negeri Cendol. Saya berterima kasih kepada Pak Hendy Wijayanto telah mengajari saya berdiskusi atas kesalahan saya. Dan semoga kedepannya tidak terulang lagi kesalahan saya. Dan semoga bisa berprestasi di SD Negeri Cendol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita salah satunya menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu dari mulai menstabilkan identitas, yang berikutnya apa? Menyampaikan istilahnya menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dikemas jadi satu. Setelah itu kita sampaikan kepada murid. Nah, setelah itu kita ambil kesimpulan yang utama adalah mencari solusi dari permasalahan itu agar tidak terulang kembali. Nah, semoga dengan apa yang saya sampaikan dan semoga misalkan kita bisa menanamkan budaya positif di sekolah, kita dapat istilahnya mewujudkan visi misi kita yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, terus gotong royong, bernalar kritis atau kreatif. Ini diwujudkan. Semoga kita melaksanakan pembelajarannya ini adalah 5 tujuan ini harus tercapai. Itu Bapak Ibu penyampaian pemaparan saya. Monggo apabila mana ada yang memberikan tanggapan. Ada yang memberikan tanggapan? Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Tadi di depan disampaikan pada pemaparan bahwa penanaman sikap disiplin positif adalah hal yang ingin disampaikan dalam bantuan pendidikan guru pembelajaran. Yang akan saya tanyakan ini, tadi di depan dijelaskan antara hukuman dan keyakinan kelas. Pada dasarnya di mana setiap sekolah, setiap karakter siswa pastinya mempunyai karakter siswa yang bermacam-macam dan berbeda-beda dan yang belakang yang berbeda pula. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kapan idealnya keyakinan kelas itu diterapkan di dalam kelas kita? Terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk Pak Wahid ya. Pertanyaan yang sangat bagus, yang sangat istilahnya konstruktivisme itu sangat.
kapan keyakinan kelas itu dibuat? Itu idealnya kapan? Kalau kita ingin menerapkan budaya positif, terus kita ingin membuat keyakinan kelas itu dibuat, alangkah baiknya dibuat pada tahun ajaran baru. Artinya gini Pak Wakil, sebelum kita mulai pembelajaran, kita buat keyakinan kelas dulu. Yang dilibatkan adalah siswanya itu. Tetapi kita harus istilahnya tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Kalau misalkan contoh tidak boleh ramai, itu nggak boleh kalau dalam keyakinan kelas. Tetapi istilahnya suasana nyaman, membuat hati kita tentram. Nggak seperti itu. Hal-hal yang harus kita buat. Jadi kalau siswa tidak boleh ramai, tidak boleh mencontek, itu nanti akan berhubungan dengan peraturan kelas. Tapi peraturan kelas, keyakinan kelas beda. Kata-kata yang dimunculkan itu harus positif. Dan lagi kalau kita ingin membuat keyakinan kelas itu diawali pada tahun ajaran baru atau pertama kali kita masuk. Nah, Pak, kalau saya belum membuat keyakinan kelas itu, apakah boleh kita sesuaikan pada misalnya semester yang sudah berjalan? Saya kalau boleh bilang tidak apa-apa. Itu tidak ada hal yang terlambat. Itu kalau bagi saya. Nah, terima kasih Pak Wakil. Nah, mungkin cukup atau terima kasih. Sekian dari saya, Bapak Ibu, pemaparan dari budaya positif dari saya, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro. Misalkan ada kesalahan tutur kata atau penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.